Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Damian Alvin Juan Pratama dari Prodi Sanata Dharma Mekatronika. NIM saya 2011113030. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas UAS untuk menjelaskan sensor yang kita temui pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang saya ambil pada tema hari ini yaitu sensor suhu pada kendaraan injeksi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kendaraan. Dan pada era sekarang kendaraan yang digunakan di jalan sudah memasuki era injeksi. Nah, untuk sensor yang saya ambil yaitu engine coolant temperature sensor atau sensor suhu pada air radiator di kendaraan baik motor ataupun mobil. Oke, sensor suhu pendingin atau coolant temperature sensor digunakan untuk mengontrol atau mengukur suhu pendingin mesin pembakaran internal. Pembacaan dari sensor ini kemudian akan kembali ke atau akan diteruskan ke ECU, Electronic Control Unit, yang menjadi otak atau pengolah semua data yang ada pada kendaraan injeksi, yang menggunakan data ini untuk menyesuaikan injeksi, bahan bakar, dan waktu untuk pengapian. Pada beberapa kendaraan, sensor juga dapat digunakan untuk menyalakan kipas pendingin listrik, yaitu biasanya berada di belakang radiator. Itu ada kipas yang dinyalakan dengan sensor. Data juga dapat digunakan untuk menyediakan bacaan untuk mengukur suhu pendingin di dashboard. Nah, ini output dari sensor yang dihasilkan yaitu berupa data yang ditampilkan di speedometer atau data yang ditampilkan nantinya dapat digunakan untuk mengetahui suhu aktual pada mesin. Nah, ini secara umumnya pada saat kita putar kunci kontak pada kendaraan, suhu mesin pada mesin kondisinya mesti dingin. Pada dasarnya suhu kerja mesin optimalnya ada pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, tugas sensor temperatur ini digunakan untuk mengirim data suhu pada mesin ke ECU, dan ECU akan mengkalkulasikan untuk menentukan jumlah debit bahan bakar. Nah, debit bahan bakar yang dihasilkan ECU pasti akan lebih banyak saat kondisi dingin. Dan nanti putaran mesin pasti akan meninggi saat suhu belum tercapai. Saat suhunya sudah mencapai suhu ideal nanti mesin akan turun idle-nya. Letak sensor temperatur ini berbeda-beda, biasanya di dekat termostat. Untuk motor yang tidak menggunakan radiator atau air pendingin, sensornya diletakkan di bawah mesin yang mendeteksi suhu oli. Selain suhu radiator juga bisa mendeteksi suhu oli. Kalau yang menggunakan radiator, yang dideteksi adalah suhu air pendingin atau air coolant pada radiator. Nah, apa itu engine coolant temperature sensor? ECT atau engine coolant temperature atau juga disebut WTS, water temperature sensor, digunakan untuk mengukur suhu air pendingin mesin pada mesin. Lebih tepatnya untuk memonitor suhu air pendingin di dalam blok mesin dan kepala silinder yang menyerap panas dari silinder ketika mesin sedang berjalan. ECT sensor mendeteksi perubahan suhu dan sinyal dari ECU sehingga dapat mengetahui apakah mesin dingin, pemanasan pada suhu operasi normal, atau yang terjadi overheating. Overheating itu terjadi ketika suhu maksimal telah tercapai, dan biasanya di beberapa kendaraan injeksi nanti akan langsung mati kendaraan itu karena suhunya terbaca terlalu panas dan tidak aman bagi mesin.
Sensor suhu air pendingin ini sangat penting karena karena masukan sensor digunakan ECU untuk mempengaruhi strategi operasi dari seluruh sistem manajemen mesin. Itu sebabnya sensor pendingin sering disebut sensor master. Nah, ini letak sensor yang kita bahas di dalam penggunaan sehari-hari di bagian mesin. Terdapat ulirnya seperti baut biasa lalu masuk ke dalam mesin. Biasanya di bagian blok mesin. Nah, di sini terdapat termistor yang akan membaca suhu aktual pada mesin ECT. Nah, nanti dapat kabel dari sini untuk langsung diteruskan ke ECU dan sumber listrik 12 volt untuk menghidupkan sensor ini. Untuk letaknya pada kendaraan tidak mesti sama di bagian sini. Ada yang di bagian bawah seperti tadi yang saya jelaskan untuk membaca suhu ideal pada oli, ada yang diletakkan di radiator, tergantung dari pabrikan kendaraan itu. Nah, bagaimana sensor ECT, engine coolant temperature, mempengaruhi kerja mesin? ECT sensor mendeteksi temperatur air pendingin mesin menggunakan komponen elektronika yaitu termistor tipe NTC. NTC yaitu negatif temperatur koefisien. Ini tadi termistor NTC-nya di sini. Ini terdapat di dalam ECT tadi. Kalau dibelah dalamnya seperti ini. Ini termistor, lalu luarnya. Pengertian termistor NTC. Termistor adalah komponen resistor yang nilai resistensinya berubah mengikuti perubahan suhu pada tubuhnya. Pada tubuh termistor tadi, NTC merupakan singkatan dari negatif thermal coefficient. Pada sensor NTC, nilai resistensinya akan turun atau mengecil jika suhu pada tubuhnya naik. Nah, ini contoh lain NTC bila dilihat dari luar. Ini termistornya terdapat di dalamnya. Nah, ini bentuk wiring dari water temperature sensor pada kendaraan. Sederhananya seperti ini. Di sini terdapat water temperature sensor, output 12 volt, input 12 volt. Nah, nanti sinyalnya akan diteruskan ke ECU untuk dibaca dan diambil datanya. Untuk mengambil langkah selanjutnya, jika terlalu panas dapat memunculkan display seperti ini di speedometer. Outputnya berupa display, bisa berupa logo ataupun angka digit aktual dari pembacaan yang ada pada mesin. Jika suhu terlalu panas dan muncul logo seperti ini, pada umumnya pengendara dapat mengecek apakah benar terlalu panas atau mungkin level dari air radiator berkurang dapat menimbulkan timbulnya simbol ini. Di beberapa kendaraan terdapat display unit tambahan seperti ini untuk menampilkan suhu aktual pada mesin. Pada umumnya jika terdapat tambahan display unit seperti ini, kita akan tahu seberapa panas mesin kita saat melakukan perjalanan. Dan jika sudah melewati batas wajar panas mesin, di sini pasti akan menunjukkan angka merah. Jika terjadi overheating, nanti pasti akan memutus
aliran listrik di beberapa kendaraan, lalu kendaraan akan langsung mati. Karena di situ sensor tadi membaca bahaya jika diteruskan. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk koreksinya dapat ditambahkan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.